Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sarapan pagi. Nah, di depan sudah ada penampakan motor CBR warna merah hitam. Nah, tapi sayang tadi saya nyalain nggak bisa nyala, kemungkinan karena akinya, karena memang sudah lama nggak pernah nyala. Jadi rencana mau saya ganti akinya, mau saya bongkar. Kira-kira aki apa yang pas, dan sebenarnya aslinya bawaannya apa sih ini. Nah, ini kita bongkar terus kita bandingkan akinya seperti apa dan yang cocok seperti apa. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Ini udah saya bongkar akinya, kita angkat. Dia pakai merek apa? Jreng GS Astra Auto Parts ya, karena memang ini kan Honda ya, biasanya ya kerjasamanya dulu Astra ini. Nah, ini sudah mati. Nanti kita coba cari aki apa yang setara dengan ini, dan kita carinya yang setara atau yang sama ini atau merek lain yang lebih murah. Oke, mari kita cari-cari dulu. Nah, ini udah kita bongkar tadi ya, penampakannya ini. Dia pakai GS maintenance free, tipenya GTZ7S ya. Nah, ini Astra Auto Parts. Nah, teman-teman kalau GS ini kalau mau beli ya, saya sudah browsing kemarin kan, udah saya cek. Dia apa namanya, ini GS ini banyak banget ini. Jadi kalau beli pastikan yang, kalau memang teman-teman mau ganti GS lagi nih, cari yang Astra Auto Parts nih GS, karena di sini GS tuh saya browsing banyak banget, ada PT Global apa gitu kan, macam-macam. Jadi namanya sama-sama GS gini, tapi ternyata nih yang penting nih PT GS Battery ini. Nah, ini yang penting. Saya nggak tahu apakah dia sama, tapi yang pasti ininya beda, atau mungkin ini tipe yang bekerja sama dengan Astra atau enggak, atau apa saya kurang tahu. Nah, itu kalau mau pakai GS lagi, tipenya ini ya GTZ7S. Dan saya sudah browsing, saya sudah beli. Sebenarnya banyak banget merek-merek yang setara dengan ini ya. Ada Zeus, ada apa namanya, Motobed, apalagi banyak. Dan dia mengklaim masing-masing punya kelebihan. Nah, jadi akhirnya kembali ke, karena sekarang lagi pandemi, kita sesuaikan dengan kondisi kantong kita. Nah, tapi jangan sampai mengurangi kualitas. Nah, akhirnya saya putuskan pakai pakai Boss. Di sini Boss, tipenya RBTZ7S. Nah, ini buatan, kalau Boss sebenarnya merek Eropa ya, kalau Boss sendiri sebenarnya. Tapi kalau yang di sini buatan, kelihatan nggak? Buatan nih, kalau di sini tulisannya ini ya, made in China. Tuh, buatan Cina ya. Nah, tapi di sini ada tulisan Jerman, karena emang dia aslinya emang buatan Jerman. Tapi ya apa sih sekarang yang nggak bisa dibuat di Cina gitu kan. Nah, ini saya beli yang ini, Boss tipe RBTZ7S. Nah, ini kebanyakan dipakai untuk motor Vespa kalau saya baca ya. Nah, yang terpenting adalah tips beli aki, pastikan ampernya minimal sama, jangan sampai lebih kecil ya, minimal sama. Nah, kalau di sini tulisannya 0,6 ampere kali 5 sampai 10 jam. Berarti kalau kita kali, anggaplah 10, berarti 6 ampere hour ya. Jadi 6 ampere jam.
Tuh, nah ininya 5 ampere kali 30 menit. Itu kalau pertama terkait dengan ampernya. Yang kedua, kalau mau beli aki pastikan ukurannya ini sama. Nah biasanya kalau kita mau gedein aki, ampernya ukurannya biasanya juga gede. Nih ukuran akinya ini lebih gede. Ini kita ukur berapa sih. Sebenarnya dia juga ada speknya. Kalau lebarnya ini karena tempat dudukan motor ya, ini ngaruhnya ke tempat dudukan. Ya ini kurang lebih 11 sekian loh. 11. Nih dia ada di sini ya tuh, 11. Untuk lebarnya. Panjangnya. Kalau lebarnya kurang lebih 7 cm. Nih 7 cm. Pakai Sigmat harusnya lebih enak. Nah, kalau tingginya kurang lebih ini 10,7 ya, kurang lebih segitulah, nggak nyampe 11. Nah kalau mau beli pastikan teman-teman ukurannya ini sama biar nggak nyusahin waktu masang. Nah ukuran aki ini korelasinya dengan ini, semakin gede ampernya biasanya semakin besar ukurannya. Nah itu. Nah dari browsing yang saya lakukan dengan kondisi spek yang hampir sama ini, saya putuskan beli Bosch ya, beli Bosch. Nah untuk harga bagaimana? Untuk harga, kalau ada yang nanya teman-teman, ini saya GS yang ini tuh banyak sekali saya beli di online shop ya. GS ini ada yang harganya sampai 270, yang benar-benar GS Astra ini ya. Ada juga yang ngasih harga 250-an, ada juga ngasih harga 245. Jadi intinya harganya dia 200 ke atas dan rata-rata 250 ke atas. Itu untuk GS yang maintenance free tipe GTZ 7S. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang saya beli ini Bosch. Nah, untuk Bosch ini saya beli harganya kurang lebih di bawah 200. Tapi ada juga yang ngasih harga 200 lebih, dan kebanyakan memang 200 lebih, tapi saya dapat 189.000 ongkirnya, free ongkir dari pakai Gojek, ada promo. Nah, makanya saya hitung-hitung dengan harga segitu ya masih wajar lah. Nah ketahannya gimana ya, ini belum, nanti kita coba pasang. Ya kemungkinan sih ya aki itu kan biarpun nggak kita pakai juga atau sesekali makainya, dia ini karena gel dalamnya biasanya umur waktu waktu penggunaan biasanya seperti itu. Beda kalau aki basah ya, kalau kita rutin ganti air terus jangan sampai telat. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita telat ganti air ya udah habis, cepat rusak. Nah kalau ini kan maintenance free. Kita buka isinya apa. Ini ada baut sama ini standar lah. Terus nah ini ada kartu garansi ya, semoga saja ini asli yang saya dapat. Siapa yang bisa jamin sih nggak tahu, tapi ya kita yakin ya. Terus akinya ini seperti apa, terus penampakannya, iya ini akinya ya, 12 volt 6 ampere jam AH, ini 0,6 kali 5 kali 10 ya. Nah ini bedanya, kalau di sini ini ada penampakan ya, kelihatan cepat nih, ini kan ada cepat ya, 5 ampere kali 30 menit tuh. Jadi 5 ampere kali 30 menit ini udah 5 ampere ya. Nah, kalau yang di sini Bosch Quick 3 ampere kali 1 jam. Nah, ini bedanya. Bedanya di situ dia. Oke. Nah, ini bedanya. Tapi kalau 0,6 ampere 5 kali 10 jam ini sama. Nih kan. Nih 0,6 ampere kali 5 sampai 10 jam. Ini juga gitu, 0,6 kali 5 sampai dengan 10 jam. Jadi sama. Nah, jadi itu bedanya.
Jadi kalau normalnya sama standar. Nah, kalau quicknya ini hanya 3 ampere kali 1 jam, ini 5 ampere. Oke. Nah, kalau ini sudah terisi elektrolit, sama ya ini ya, anti tumpah. Yang ini juga electrolyte filled non spillable. Nah, ini juga anti tumpah tulisannya. Oke. Nah, ini ya harganya juga lumayan beda kan. Nah, itu perbedaannya. Kalau dari ukurannya, nah ini sama ukurannya, sekilas kelihatan sama. Ya, tinggi lebarnya sama. Nah, ini karena di rumput jadi ini sama. Oke, ini sama penampakannya. Untuk voltnya ini teman-teman ya, yang paling penting juga karena aki ini volt ini voltasenya sangat berpengaruh. Jadi di sini ya normalnya biasanya dia 12 volt, tapi ini enggak tertulis. Ini enggak ada tulisan ya, apa saya ada yang kelewat mungkin. Nah, ini enggak tertulis. Jadi biasanya kalau aki ini sudah rusak, beberapa kali sih saya strum di tukang aki itu, saya strum dicek. Ya biasanya itu kelihatan, tapi saya nggak punya voltmeternya itu. Tapi normalnya itu biasanya 12 volt. Nah, kalau ini karena udah nggak mau nyala, jadi udah paling jauh, karena udah beberapa kali saya strum. Jadi makanya saya putuskan beli ini. Kemungkinan besar sangat yakin kalau dia udah nggak bisa mencapai 12 volt. Nah, ini kalau di sini 12 volt ya. Nih, 12 volt. Nah, tapi kalau udah nyala biasanya dia bisa sampai 14-an gitu. 14 ya. Kalau baru start nyala biasanya ya 12. Nah, itu akinya berarti normal ya. Itu untuk voltasenya. Nah, oke teman-teman, mari kita pasang. Kita pause dulu. Nah, ini karena ukurannya sama ya, ukurannya sama, panjang lebar tingginya hanya selisih berapa mili. Jadi ini masih ada space, jadi tidak ada kesulitan dalam pemasangan mepet. Nah, ini tadi saya kasih ini ya, saya coret, saya kasih tanda ini bulan 7 tahun 2021, jadi biar tahu ini kapan mulai startnya. Nah, ini kita pasang nanti. Nah, kalau bisa kalau masang tuh yang minus dulu. Ya kalau masang minus dulu baru nanti yang plus. Begitu juga sebaliknya, kalau bongkar plusnya dulu kita copot baru minusnya. Oke, saya pasang dulu. Ini sudah pasang. Sebelum kita tutup semua, kita tes dia nyala apa enggak. Nah, nyala, indikator netral. Yang kiri nyala ya. Nyala, klakson, tep. Nah, klaksonnya mati ini. Nah, sekarang kita starter, kita seplong. Oke, jadi sudah berhasil. Ini karena CBR ini nggak ada starter, kickstarternya tuh, jadi adanya cuman ini nyawanya, mau nyalain pakai ini atau ini kita masukin gigi 2, kita dorong, kita lepas kayak mau balap gitu. Nah, oke, karena sudah berhasil, sambil kita panasin, kita pasang shocknya. Oke ya teman-teman, berhasil, sudah nyala, normal kembali. Ini penampakannya. Nanti mungkin kita bisa review nanti ya motor ini, karena ini
masih ori. Jadi tipsnya tadi kalau soal aki yang penting pastikan ampernya sama, terus dimensi ukurannya itu pastikan tidak lebih besar karena takutnya nanti susah masuknya ya, malah nggak bisa dipasang begitu. Oke. Terus cari dulu kalau mau yang hemat, jangan kalau beli toko online pastikan kalau bisa dekat sama rumah teman-teman biar ujung-ujungnya nggak lebih mahal dari pengiriman. Kalau itu lebih ke tips belanja. Oke, demikian dari saya penggantian aki menggunakan Bosch ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa sarapan pagi.